فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan dari Syarah Sahih Bukhari jilid 4 ini. Kita di akhir muka surat 229 untuk cetakan yang lama. Qala syarih wafaqahullahu ta'ala wa sayati insyaallah dzikru tatimmati kalamil Hafidz Ibnu Rajab, dan insyaallah akan datang penyebutan yaitu kelengkapan dari kalam Imam Ibnu Rajab rahimahullah. Baik, lamma zakarna tatkala nanti kita menyebutkan masalah al-umuril mustabihah, perkara-perkara yang samar-samar. Baik. Wa qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, qauluhu al-halalu bayyin wal haramu bayyin ay fi ainihima wa wasfihima, yaitu zatnya yang halal ya halal, yang haram zatnya ya haram, yaitu jelas. Demikian pula sifatnya, dilihat dari sisi sifatnya. Mungkin zatnya halal tapi sifatnya haram, sifat pengambilannya, sifat pengusahaannya atau yang lainnya. Bi adillatihi al-zahirah, dengan dalil-dalilnya yang jelas. Selesai dari Fathul Bari. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainahuma musyabbahat, dan di antara yang halal dan haram ada yang tersamarkan atau yang samar-samar. Hakadha riwayatu Zakaria Anis Sya'bi anin Nu'man marfu'an musyabbahat wa amma ini kurang mas satu loh ya. Wa amma ma akhrajahul Bukhari, adapun yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari bi raqam al-hadi wal khamsin ba'da alfain 2051 min tariq Ibni Aun wa Abi Farwah Anis Sya'bi ila akhiri sanati, hingga akhir sanadnya, wa bainahuma umurun mustabihah. Si inti maknanya sama aja. Baik. Yaitu yang masih samar-samar. Wa fi riwayati wa fi sahih Muslim bi raqam at-tasi' wa tis'in ba'da 500 wa alaf 1599 min tariqi Abdullah bin Numair Al-Hamdani an Zakaria Anis Sya'bi ila akhiri sanati wa bainahuma mustabihat. Baik. Ini yang dipilih oleh Imam Nawawi ya dalam Arba'in Nawawiyah, yaitu mustabihat. Wahia, nah sekarang mustabihat itu apa? Maltabasa hukmuhu ala ba'din nas. Suatu perkara yang hukumnya tersamarkan, iltabasa, yaitu tersamarkan, masih rancu, tidak jelas bagi sebahagian orang. Ya, ada labes, yaitu ini menutupi itu atau itu menutupi ini, jadi rancu, samar-samar. Kenapa demikian? Li ta'arudi ba'dil adillati fihi fi nadharihim, karena beberapa dalil dalam pandangan mereka itu kontradiksi terkait dengan perkara tersebut. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah, fa'lam, maka ketahuilah annal istibah huwa iltibas. Yang namanya istibah, kesamaran, itu iltibas, sama ya, kerancuan. Istibah sesuatu syibhu hada, ini mirip dengan itu, maka kita tak tahu ini halal atau haram, padahal dia mirip dengan itu. Seperti masalah apa itu? Masalah daging buaya. Karena kalau dilihat dari sisi dia adalah hewan air, dia masuk dalam keumuman hadis Abi Hurairah dan juga hadis Ibni Umar. Tapi kalau dilihat dari sisi yang lain, maka dia masuk ke dalam hadis Jabir. Masalah apa itu? Hewan yang buas yang bertaring. Jadi
samar-samar, dalil nampak tarik-menarik, sehingga memang ulama berselisih pendapat tentang itu. Dia halal atau haram. Ini jadi samar-samar menurut sebagian orang yang tidak mampu merojihkan. Karena istibah yaitu ada syabah, ada kemiripan. Ini mirip dengan yang itu atau mirip dengan yang ini. Maknanya sama, iltibas yaitu ada kesamaran. Karena yang ini ditutupi oleh yang itu atau itu ditutupi oleh yang ini. Jadi kita ragu ini halal atau haram kalau begitu. Wa inna ma yutlaqu fi muqtada hadhihi tasmiyati hahuna, hanyalah diistilahkan istibah mustabihah di dalam tuntutan dari nama ini di sini, yaitu nama untuk ini, nama ini diberikan pada apa? Istilah mustabihah tasmiyah ini diberikan pada ala amri ma asbaha aslan ma, perkara yang asalnya mirip dengan perkara yang itu, sehingga dikatakan samar-samar. Walakinnahu ma'ahada yusbihu aslan akhar, tetapi dari sisi yang lain dia mirip dengan benda yang lain lagi, asal, yaitu benda yang memiliki hukum yang sudah jelas. Seperti yang sering dicontohkan dalam usul fikih, masalah apa itu? Hamba sahaya, dia yamlik atau la yamlik, dia boleh memiliki harta atau tidak. Karena hamba sahaya ini memiliki dua asal yang tarik-menarik. Asal yaitu hukum yang telah berlaku, benda yang telah berlaku hukumnya, telah pasti. Asal pertama, dia berakal dan dia muslim. Kalau dia muslim ya, muslim berakal balik, maka dia boleh dikiaskan kepada muslim yang merdeka, yaitu dia berhak memiliki harta benda. Tapi dari sisi yang lain dia juga mirip dengan asal yang kedua, yaitu dia yuba, yuhab, yustaro, boleh dijual, boleh dihibahkan, boleh dibeli. Maka dia mirip benda mati. Benda mati tak boleh memiliki apa-apa, yaitu tidak punya hak kepemilikan. Bahkan kita memiliki dia tidak memiliki apa-apa. Maka terjadi kesamaran. Jadi yang namanya hamba sahaya itu dia ikut hukum siapa dalam masalah kepemilikan. Maka yang betul adalah seperti yang disebutkan di dalam hadis Salman Al-Farisi. Salman masih jadi hamba, tapi dia menghadiahkan kepada Nabi, Nabi terima, makan sama-sama dengan sahabat. Dia mensedekahkan kepada Nabi, Nabi memberikan ke sahabat. Sementara syarat sahibah dan sedekah adalah barang itu adalah milik kita sendiri. Kalau tidak terjadi intiqalul milik, tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Tapi tatkala Nabi menerima itu, menerima hadiah untuk menikmatinya dengan para sahabat, tahulah kita bahwasanya Salman ini berhak memiliki harta dia, sehingga berhak memberikan hadiah dan sebagainya. Menunjukkan hamba sahaya itu boleh memiliki harta. Nah, seandainya tidak ada dalil Salman atau yang seperti itu, maka memang jadi samar-samar masalah hamba sahaya, dia berhak punya harta atau tidak. Ini contoh perkara yang samar-samar, karena seperti ada dua asal yang tarik-menarik. Asal sebagai manusia yang wajib beribadah, ataukah sebagai benda yang boleh dijual belikan. Ini yang dikatakan, dari satu sisi dia mirip dengan asal yang itu, dari sisi yang lain dia mirip dengan asal yang kedua. Yunaqidul aslal akhar, yang mana asal yang kedua ini bertentangan dengan asal yang lain, asal yang pertama. Yang dikatakan asal adalah benda atau perkara yang telah jelas hukumnya. Faka'annahu kasurat asbahuh, maka dikatakan mustabihah, yaitu sepertinya kemiripannya banyak. Banyak mirip dengan ini, banyak mirip dengan itu, yaitu kalau dua asal. Kalau ada tiga asal, wah lebih membingungkan lagi. Jadi dikatakan istibah, yaitu ada kemiripan. Mirip yang halal tapi juga mirip yang haram, jadi samar-samar dia. Wakil ada yang mengatakan kenapa dikatakan mustabihah, istabaha bimakna ikhtalat, yaitu tercampur, bercampur. Seperti dikatakan istabaha dhalamul lail wa dhiya'un nahar, telah tercampur antara gelapnya malam dengan cahaya siang, maksudnya fajar, yaitu sudah mendekati fajar, langit sudah mulai bercampur. Ini dengan istabaha, maknanya ikhtal atau bercampur. Ini tetap dipahami ya dari sisi bahasa, yaitu
Hukum halal haram jadi macam bercampur untuk orang yang tidak memahami masalah itu. Hatta ka'annahu syai'un wahid min syai'aini mukhtalifain. Sehingga seakan-akan benda ini adalah suatu benda yang tersusun dari dua benda yang berlainan. Baik. Sehingga kita ragu ini hitam atau biru karena macam ada mirip ini, ada mirip itu, misalkan tercampur warnanya. Misalkan wa idza ahatta bihadza ilman, jika engkau telah mengetahui masalah ini dengan ilmunya, atau yaitu mengetahui secara menyeluruh, tapi menyeluruh menurut manusia ya, bukan total menyeluruh, hanya Allah yang memiliki ihatah tentunya. Apabila engkau mengetahui ini secara ilmu, mengetahui secara menyeluruh, fayajibu an tatluba hadhil haqiqah, maka engkau wajib untuk mencari hakikatnya. Kalau orang awam samar-samar disuruh meninggalkan, tapi untuk yang juru fatwa, mufti atau seorang alim atau seorang hakim, dia wajib punya ilmunya, terutama ketika ada pertanyaan, ini hukumnya yang betul apa, misalkan wahai tok guru atau wahai yang arif atau apa misalkan. Nah, dia wajib mencari ilmunya karena dia memiliki bahan-bahan ilmu dan dia memahami situasinya. Nah, orang awam bertanya kepada ahli ilmu menjawab dengan hujah-hujahnya. Fanaqul, maka kita katakan qad takunu usulus syara' al-mukhtalifah, usul syar'i al-mukhtalifatu, dari gitu ya, karena dia naat dari usul. Tatajazabu far'an wahidan. Terkadang dasar-dasar syariat yang beraneka ragam itu tarik-menarik terhadap suatu perkara cabang. Far'an yaitu benda yang tengah dicari hukumnya. Tarik-menarik untuk mencari kesimpulan, ini halal atau haram atau makruh atau mubah atau apa. Kalau hukumnya nampak tarik-menarik. Tajazuban mutasawiyah, tarik-menarik yang levelnya sama, betul-betul sama kuat, misalkan. Fi haqqi ba'dil ulama, kata Al-Qadiyat, menurut sebagian ulama, ya, kekuatan bertingkat-tingkat, kekuatan para mujtahidin. Wala yumkinuhu tasawwuru tarjih, dan tidak memungkinkan bagi dia penggambaran adanya tarjih, yaitu dia tak mampu membayangkan ini yang rajih apa, berarti halal atau haram, karena merasa kebingungan karena alatnya kurang atau bahan pengetahuannya kurang. Baik. Waraddahu sesuai ya. Waraddahu li ba'dil usul. Sebentar. Ataukah ini masdar? Waradduhu li ba'dil usul yujibu tahrimah. Kalau si alim ini mengembalikan perkara ini ke sebagian prinsip, sebagian dasar, akan mewajibkan hukumnya jadi haram. Tapi waradduhu li ba'diha yujibu tahlilah. Tapi kalau dia mengembalikan perkara itu ke sebagian prinsip yang lain, ini mengharuskan jadi halal, misalkan. Sehingga agak membingungkan. Fala syakka annal ahwat tajannubu hadza. Maka tiada keraguan bahwasanya yang lebih berhati-hati adalah menjauhi ini. Baik, ini yang dikatakan famanita qasyubhat istabra'a li dinihi wa irdih. Barang siapa menjauhi perkara yang samar-samar, berarti dia telah membersihkan atau membebaskan agama dan kehormatannya. Dia selamat. Masih banyak makanan yang jelas halalnya, untuk apa cari yang samar-samar, misalkan. Masih banyak wanita yang halal, untuk apa saya cari yang samar-samar? Karena ada berita, dia pernah nyusu dengan engkau, cuma tak tahu ini beritanya sahih atau tidak. Daripada samar-samar, kalau tak mampu mencari tarjih, sudah cari yang lain dulu, misalkan. Kalau mampu mentarjih, baik, cari data-data secara terperinci. Cuma kalau tak terbentuk tasawur, dia tak mampu menggambarkan mana yang rajih, ya sudah, untuk hati-hati hindari itu. Wa man tajannaba wusifa bil wara'. Barang siapa menjauhinya, maka dia disifati sebagai orang yang berhati-hati. Wa tahaffuz, dan berjaga-jaga fiddin, di dalam agama dia. Baik. Wa ma akhadahu minal muslimin bi'aib, kira-kira maknanya yang beliau ingin apa? Wa ma akhadahu minal muslimin, sesuatu yang dia ambil dari kaum muslimin. Baik. Sahih dohirnya tak pakai ba, ini tak mungkin bi'aibin, tapi ya'ibu dohirnya ya, sesuai tak?
Yaibu, yaitu kaum muslimin, dohirnya berarti yaibu fa'ilu hadza, orang yang berbuat ini akan dianggap aib. Perkara masih samar-samar tapi dia berani melakukannya padahal masih samar-samar. Yaibu fa'ilu hadza, pelakunya akan dikatakan punya aib, dia akan dicela. Dohirnya yaibu. Balil maklum intizarul alsinati bisana'i alaih. Bahkan yang telah diketahui adalah lidah-lidah itu intizarul alsinah. Seseorang itu akan menantikan lidah-lidah menyanjung dirinya. Wasyahadatilah, dan bersaksi untuk kebaikannya bil wara, bahwasanya dia berhati-hati. Idza urifa bidzalik, jika dirinya dikenal dengan itu. Baik. Jadi secara syariat hendaknya dia menjauh selama dia belum tahu hukumnya. Bahkan tanpa syariat pun karakter manusia pasti apa? Dia ingin mendapatkan pujian, tidak ingin namanya buruk di mata orang. Makanya dikatakan punya kehormatan. Bukan berarti ingin ria atau apa, tapi jelas orang tidak ingin namanya tercemar. Maka sekedar dari sini saja mestinya dia menjauh agar dari satu sisi agamanya tidak tercela, dari sisi yang lain kehormatannya juga tidak tercela. Karena karakter manusia lebih suka dipuji daripada dicela. Kata orang yang ikhlas, Nabi paling ikhlas, tapi ketika diburuk-burukkan, Nabi tentu bersedih hati, bukan karena masalah riya, tapi setiap kita punya kehormatan, kita sedih apabila kehormatan dilanggar. Dari sisi ini saja mestinya orang menjauh dari perkara yang samar-samar agar tidak tercela. Selesai dari ikmalul mu'lim. Berarti dari memang itu ya, ya'ibu fa'ilu hadza darinya ya, yang lebih sesuai. Kemudian qala al-alamah Ibnu Battah rahimahullah, wa ammal mustabihat, adapun perkara yang samar-samar, fa kullu ma tanaza'athul adillah, dia adalah setiap perkara yang mana dalil itu saling tanazu', yaitu saling bersengketa atau saling berebut. Minal kitab wa sunnah, dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tajadzabathul ma'ani, makna-makna itu tarik menarik terhadap dia untuk masuk kepada makna halal atau makna haram, misalkan makna makruh atau mustahab, atau makna ma'ruf atau makna mungkar. Ini terjadi tarik menarik terhadap benda itu. Fawajhun minhu, satu sisi dari benda itu ya'duduhu dalilul haram, dia didukung oleh dalil haram, berarti apa? Benda ini haram. Wa wajhun minhu, ada satu sisi darinya ya'duduhu dalilul halal, dia didukung oleh dalil halal, sehingga ini samar-samar. Kalau terlanjur dimakan itu tak masalah, sudah terlanjur, kita sudah terlanjur makan karena kita menyangka dalil ini mengatakan halal. Tahu-tahu ada dalil khusus mengatakan haram, ini sudah dimaafkan, sudah lampau. Tetapi kalau belum sempat dimakan, kita lihat ini halal, sudah kita dekatkan ke makanan. Tahu-tahu ada yang bilang ini kena dalil itu halal, sudah kita lepaskan lagi, ini menjauh lagi. Karena dalilnya memang tarik menarik. Nah, untuk kehati-hatiannya tinggalkan dulu dia sampai perkaranya jelas. Fahadzal ladzi qala fihi alaihi salam, inilah yang disabdakan oleh Nabi alaihi salam, wa bainahuma umurun mustabihat, di antara halal dan haram ada perkara-perkara yang tersamarkan. Selesai dari syarah Ibnu Battah. Wa qala al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, amma man lam yasil ila ma wasalu ilaih, adapun orang yang tidak sampai kepada pengetahuan yang dicapai oleh mereka, oleh para ulama, fahuwa mustabahun alaih, maka benda itu bagi dia adalah benda yang samar-samar. Baik. Yang punya ilmu, dia punya furqan, dia tahu ini kesimpulannya halal atau kesimpulannya haram. Yang tak punya ilmu, tak punya furqan, berarti ini masih samar-samar untuk dia. Selesai dari Fathul Bari. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa bainahuma musyabbahat, di antara keduanya ada yang tersamarkan. La ya'lamuha katsirun minan nas, tidak diketahui oleh banyak manusia. Fihi isyaratun ila khawasin nasi minal ulama, di sini ada isyarat kepada, yaitu bahwasanya
orang-orang khusus dari kalangan ulama ya'rifuna hukma mashtabaha minal umur. Mereka mengetahui hukum perkara yang samar-samar, sesuatu yang samar-samar dari perkara-perkara tadi biidnillahi ta'ala, dengan seizin Allah ta'ala. Baik. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah wa qawluhu la ya'lamuha katsirun minan nas faqad dalla hadza. Ini telah menunjukkan anna sama, bahwasanya di sana man ya'lamuha, ada orang yang tahu. Faman alimaha labudda an yalhaqa indahu ahadul wajhain. Maka orang yang mengetahui perkara tadi pastilah akan bergabung kepadanya salah satu dari dua sisi tadi, yaitu kesimpulannya halal ataukah kesimpulannya haram. Pasti salah satunya kalau dia sudah tahu. Baik. Fayakunu laha hukmuh, maka jadilah benda ini memiliki hukum perkara yang dia ketahui tadi. Wa ma hasala indal ulama min hadzal khat. Baik, sesuatu yang telah dihasilkan oleh para ulama fi hadzal khat, di dalam ketentuan ini, yaitu sudah sampai kepada tahap mampu dirojihkan oleh ulama perkara ini, faqad kharaja minal mustabih ilal bayyin. Maka benda ini telah keluar dari hukum samar-samar menjadi hukum yang jelas bagi ulama yang telah mengetahui hukumnya. Wa innamal kalamu fi ma lam yatabayyan. Hanyalah pembicaraan kita ini yang dibicarakan oleh Nabi, yaitu berlaku pada sesuatu yang masih lam yatabayyan, belum jelas. La bi tariqi raddin, baik dari sisi pengembalian, akhirnya kembali ke dalil mana atau ke asal yang mana. Aulam yadhar lahu dalalah, atau memang belum jelas bagi dia suatu penunjukan li ahadil wajhain, ke salah satu dari dua sisi, yaitu tidak mampu ditunjukkan kepada sisi halal atau sisi haram. Ini yang masih dikatakan sebagai samar-samar, selesai dari Ikmalul Muqlim. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bainahuma musyabbahat la ya'lamuha katsirun minan nas. Yustafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis ini, annal umura min haisul hukum, bahwasanya urusan-urusan atau perkara-perkara dari sisi hukumnya tangqasimu ila salasati aqsam, terbagi menjadi 3 jenis. Halalin wadih, halal yang jelas, wa haramin jali, haram yang terang, wa mutaraddidun, mutaraddid kan mutaraddat sih boleh jadi ya, dianya berbolak-balik, atau mutaraddid kita yang masih ragu. Mutaraddidun bainahuma, yaitu masih berbolak-balik di antara keduanya. Lil tibasi awsafih, karena sifat-sifatnya masih samar-samar. Ini kembali ke yang halal atau haram. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, innal asya'a salasatu aqsam. Sesungguhnya benda-benda atau peristiwa-peristiwa itu terbagi menjadi 3. Halalun bayyin wadih, halal yang jelas dan terang. Layak fahilluh, kehalalannya tidak tersamarkan. Kalau kubus seperti roti, ini dari sisi zatnya ya, jelas roti itu halal. Tayyib. Wal fawakih, buah-buahan. Tayyib. Ini dari sisi hukum asalnya dan yang di bumi ya, jangan kita bayangkan, Bang, buah zakum gimana? Ini di luar pembahasan kita, mau cari di kedai mana? Ini yang umum di dunia, masuk dalam keumuman huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah. Dialah yang menciptakan untuk kalian semuanya di bumi ini. Yaitu lakum di sini litahlil. Maka yang di luar pembahasan ya tidak perlu dibahas. Wazait, yaitu keumuman minyak. Jelas ini hukum asalnya adalah halal, tergantung halal untuk dimakan, diminum, atau halal untuk kendaraan. Tak semua halal dimakan, bahaya bensin. Baik, wal asal, madu, wasaman, saman sih biasanya minyak sayur itu biasanya. Wa labani ma'kulil lahm, susu dari hewan yang dagingnya boleh dimakan. Masya Allah, diperinci oleh beliau. Wa baidih, dan telurnya. Wa ghairi dzalik, dan yang selain itu minal mat'umat, berupa benda-benda yang boleh dimakan. Kemudian wakadzalikal kalamu wan nadhar, demikian pula asal dari bicara. Asal dari bicara halal atau haram? Boleh aja bicara, tak masalah. Allah yang menjadikan itu sebagai nikmat untuk kita.
allamahul bayan, mengajarkan kepadanya bayan. Wan nadhar, asal dari melihat adalah halal. Kalau tak, untuk apa diberi mata? Ini hukum asalnya. Wal masyi, berjalan, jelas hukum asalnya halal. Wa ghairi dzalika minat tasarrufat. Demikian pula yang lainnya dari berbagai perbuatan atau perlakuan. Fiha, di dalamnya halalun bayyinun wadih. Dia adalah halal yang jelas dan terang. Ini hukum asalnya. La syakka fihi, tidak ada keraguan tentang kehalalannya. Kemudian wa amal haramul bayyin, adapun keharaman yang jelas, fa kal khamr, seperti khamr. Khamr itu apa khamr? Iya, arak. Arak itu apa maksudnya? Arak itu apa? Arak bersugi itu kan? Kurma ini bukan. Arak itu apa? Arak. Nah, minuman yang memabukkan, tayyib, dipanggil khamr, tayyib. Ini jelas hukum asalnya haram, tak perlu takwil susah payah. Wal khinzir, demikian pula babi. Wal maitah, bangkai. Wal baul, kencing. Tidak dirinci oleh beliau macam tadi ya, yaitu apa? Baulu makulil lahm. Padahal jelas ini halal. Hewan yang dagingnya boleh dimakan, kencingnya itu halal dan suci. Tapi anggapannya ini secara umum, pembicaraan umum. Wadamil masfuh, darah yang mengalir. Wa kadzalika az-zina, demikian pula perzinaan, wal kadzib wal ghibah. Kalau yang tadi benda, kalau sekarang perbuatan. Asal perbuatan. Kedustaan, ghibah yaitu menggunjing, wan namimah menjadi batu api yaitu mengadu domba, wan nadhari ilal ajnabiyyah melihat kepada wanita yang bukan mahram, wa asbahi dzalikan yang seperti itu. Jelas ini haram yang bayin, haram yang jelas. Wa amal mustabihat, adapun yang samar-samar fa maknahu, maknanya annaha laisat biwadihatil hil. Dia tidak jelas kehalalannya. Walal hurmah, demikian pula keharamannya tidak jelas. Falihadza la ya'rifuha katsirun minan nas. Maka dari itu banyak orang tidak tahu, apalagi kebanyakan orang memang tidak ihtimam, tidak betul-betul memusatkan, menumpukan perhatian untuk belajar halal dan haram. Wala ya'lamuna hukmaha, mereka tidak mengetahui hukumnya. Wa ammal ulama, adapun para ulama, fa ya'rifuna hukmaha, mereka mengetahui hukumnya. Binas, dengan suatu nas, au qiyas, atau dengan cara qiyas, au istishab, atau dengan istishabul hal misalkan, atau istishab bara'atil asliyah misalkan. Baik. Au ghairi dzalik, atau yang selain itu, yaitu ada beberapa thariqah untuk mengetahui suatu hukum. Fa idza taraddada syai'u bainal hilli wal hurmah, maka jika suatu benda itu berbolak-balik atau diragukan antara halal dan haram, walam yakun fihi nassun wala ijma', dan tidak ada di dalam masalah ini suatu nas atau ijma', ijtahada fihil mujtahid, maka seorang mujtahid berijtihad di situ untuk mencari hukumnya. Fa alhaqahu bi ahadihima, kemudian dia akan menggabungkan benda tadi atau peristiwa tadi ke salah satunya. Bidalil syar'i, dengan dalil syar'i yang mungkin tak ada dalil yang jelas, tapi sepertinya dia sesuai dengan dalil yang ini, dengan qarinah ini misalkan. Fa idza alhaqah harusnya pakai hamzah qata ya biar tidak membingungkan. Fa idza alhaqahu bihi sara halalan, maka jika dia telah menggabungkan benda ini kepada hukum tadi, kepada dalil syar'i tadi, maka dia menjadi halal. Tergantung dalilnya mengatakan halal atau haram atau bagaimana. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.